termasuk salah satu organisasi pengusaha yang tertua di Indonesia gitu. Ada cerita lucu. Boleh saya cerita ya? Ya. Siapa tahu bisa. Saya pernah ini. Saya kan punya usaha juga kan. Usaha saya kerajinan. Rumah saya ada di Kecamatan Kasiman. Tahun 2017 saya ikut kompetisi namanya Diplomat Success Challenge. Okay. Waktu itu saya selangkah lagi menuju final nasional kan. Tahu nggak yang bikin saya jatuh apa? Apa, Mbak? Tentang laporan keuangan. Itu sudah punya basic yang berhubungan dengan ekonomi, udah bisa at least ngerti lah, bisa lah baca laporan keuangan. Apalagi kalau di sini kan memang jurusannya rata-rata pasti mereka paham ya. Seharusnya yang jurusan ekonomi ini lebih berpotensi untuk menjadi pengusaha. Hobi aja. Betul, hobi yang dibayar itu adalah kesenangan paling ya betul. Assalamualaikum untuk sahabat cendekia. Hari ini kita akan kedatangan tamu dari Kadin Kamar Dagang dan Industri Bojonegoro ya Mbak ya. Kebetulan di sini ada narasumber kita yang akan kita sedikit wawancarai ya. Ada Mbak. Mungkin bisa diperkenalkan ya, Mbak. Iya, oke, makasih Mbak Murti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pemirsa yang menonton. Perkenalkan, nama saya Nesya Anggi Puspita. Bisa dipanggil Nesya, bisa dipanggil Anggi. Saya dari Kadin Bojonegoro. Kebetulan, insya Allah ditugaskan di WKU UKM, Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi. Hari ini saya diberi mandat oleh Bapak Ketua saya untuk bisa menyampaikan gambaran tentang Kadin Bojonegoro itu apa kepada kampus STIE Cendekia gitu. Oh iya, terima kasih Mbak Nesya ya. Bisa saya panggil Mbak Nesya? Monggo, ya, Mbak, monggo, ya? mau Nesya, mau Anggi, monggo. Kita santai aja ya Mbak. Iya, santai aja. Ngobrol-ngobrol santai. Karena kita itu basicnya di STIE Cendekia itu kan ada kewirausahaan ya Mbak. Karena visi misi kita itu core-nya itu ada di kewirausahaan. Jadi insya Allah masih nyambung lah ya sama Nyambung Kadin, banget ya. Mbak kayaknya ya. Nah, jadi bagi teman-teman sahabat cendekia ataupun alumni STIE Cendekia yang punya usaha, punya bisnis yang nanti bisa bekerja sama dengan Kadin ini ya, kita akan kupas lebih lanjut. Nah, mungkin bisa saya langsung tanya-tanya tentang Kadin. Monggo, ya. monggo. Sebenarnya kalau saya pribadi ya Mbak, Kadin itu bagi saya itu masih agak awam ya. Ya pernah dengar lah sekali dua kali, tapi kok apa sih Kadin itu? Jangan salahkan kepala dinas. Iya, betul. Banyak sekali yang menyalahartikan Kadin itu kepala dinas, betul. Ya, padahal bukan ya, Kamar Dagang dan Industri, ya. iya. Sebenarnya Kadin ini apa sih Mbak Nesya? Biar kita sama-sama paham di kampus, mahasiswa juga biar paham gitu loh. Apa sih Kadin? Oke, jadi Kadin itu kepanjangannya Kamar Dagang dan Industri. Jadi ini adalah sebuah organisasi yang menaungi pengusaha yang memiliki landasan hukum undang-undang. Jadi di Indonesia itu ada banyak sekali organisasi pengusaha, organisasi yang mengampu UKM maupun industri skala besar. Cuman mereka itu rata-rata mungkin basicnya SK Menteri atau Kepala Dinas atau mungkin hanya SK Notaris. Tapi kalau Kadin ini dibentuk oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. Jadi sebenarnya Kadin ini usianya sudah cukup tua karena sudah dibentuk, sudah ada sejak tahun 1968. Oh, berarti sebelum saya lahir ya? Iya betul, sebelum saya lahir, kayaknya seumuran orang tua kita ya. Iya. Udah lama banget ya sebenarnya. Iya, sudah termasuk salah satu organisasi pengusaha yang tertua di Indonesia gitu. Jadi lebih kayak apa ya? Dia lebih kuat ya, naungan hukumnya lebih kuat. Betul. Ya, daripada lain. Karena memang Kadin itu dibentuk oleh pemerintah sebagai fungsi partnernya pemerintah dalam rangka menciptakan ketahanan perekonomian nasional. Jadi sebagai ibaratnya untuk
memberi nasihat dan masukan untuk pemerintah kayak gitu. Berarti ini sejalan banget ya sama State Cendekia yang notabene dia core-nya kewirausahaan. Jadi nanti mahasiswa ataupun alumni kita yang punya usaha dan ingin mengembangkan usahanya bisa ya dibantu sama Kadin ya. Insya Allah. Ke depan kita juga setelah ini kan kita baru kepengurusan baru. Nanti insya Allah setelah kita pelantikan kita akan buat program kerja karena kita sudah membuat MOU dengan beberapa kampus yang ada di Bojonegoro. Insya Allah kita pun akan sebagian program kita juga akan memfokuskan sasaran kita kepada calon-calon pengusaha muda baru yang saat ini masih berada di bangku kuliah kayak gitu. Menarik sekali ya ketika kita bicara dengan Kadin, bicara dengan bisnis usaha itu sangat cocok sekali bagi kita. Nah sekarang peran Kadin sendiri dalam pembangunan ekonomi ini apa sih Mbak Nesya? Iya, jadi Kadin tadi sebagai partnernya pemerintah dalam menciptakan ketahanan dan kekuatan ekonomi nasional. Banyak hal secara teknis ya, banyak hal yang dilakukan Kadin untuk sebagai support untuk pemerintah. Selain Kadin juga membina banyak usaha-usaha yang masih mikro, ya kan, banyak membuat pelatihan-pelatihan, membukakan jalan pasar. Kemudian Kadin juga memberikan masukan tentang misalkan ada sebuah perusahaan yang akan memasuki sebuah wilayah misalkan ya investasi. Nah, itu juga sebagai pertimbangan dari Kadin. Dan Kadin ini kan tidak hanya ada di Bojonegoro ya. Jadi Kadin ini Bojonegoro ini adalah level di Kadin yang paling bawah karena di kabupaten. Di atas Bojonegoro ada provinsi. Kemudian ada Kadin nasional. Nah, setelah Kadin nasional, Kadin ini sebenarnya juga punya banyak partner, punya cabang lain di negara lain. Jadi Kadin ini jaringannya sudah bilang cukup kuat ya. Jadi kalau di negara lain itu ada perwakilan Kadin, anggota Kadin juga, mereka mendirikan Kadin Indonesia yang ada di negara lain. Contohnya misalkan di Thailand, di Vietnam, di Eropa, Amerika, itu ada namanya Indonesian Chamber of Trade. Jadi Kamar Dagang Indonesia Thailand, Indonesian Chamber of Trade Netherlands, kayak begitu. Gitu. Berarti bisa termasuk kayak misalkan ekspor impor juga bisa. Betul, ya Mbak ya? Betul. Jadi Kadin nasional ini banyak juga berfokus pada sektor ekspor impor. Karena apa? Pengusaha anggota Kadin yang ada di Indonesia ini berbisnis dengan anggota Kadin yang ada di luar negeri. Jadi kita kirim produk kita, betul gitu. Jadi sebenarnya kita tuh jualnya sama orang Indonesia, tapi kita jadi ekspor karena mereka tinggalnya ada di luar negeri gitu ya. Sebenarnya kan satu lini, cuma beda daerah gitu. Betul. Oh, jadi luar biasa sekali ya ini pangsa pasarnya untuk kita, apalagi UMKM ya, sangat kayak diberikan jalan gitu ya Mbak ya. Insya Allah sih. Kemudian keselarasan dunia usaha dengan industri, dengan kampus tuh bisa nggak sih Mbak Nesya? Tentu bisa, itu nggak bisa dipisahkan. Karena apa? Calon pengusaha itu juga berasal dari kampus. Mulainya dari dini ya, betul. Mbak ya? Semua calon pengusaha berasal dari kampus. Makanya untuk menciptakan lebih banyak pengusaha di Indonesia, menciptakan pengusaha yang semakin matang sejak dini, tentu perlu kerjasama dengan kampus. Jadi karena kita tahu ya Mbak, sekarang dunia kerja itu tidak bisa, lapangan kerja tidak bisa menampung sesuai spesialisasi jurusan kita. Karena semakin banyaknya lulusan betul. Ya. Sekarang betul kan lulusan misalkan akuntansi dalam 1 tahun kan berapa ratus ribu mahasiswa. Jutaan Mbak. Iya. Terus lapangan kerja yang bisa menampung kan hanya berapa? Sisanya kemana? Sisanya dituntut untuk bisa membuat lapangan kerja sendiri gitu. Iya. Bahkan untuk orang lain ya Mbak. Iya. Tapi Mbak, ngomong-ngomong saya ini sebenarnya agak iri loh dengan jurusan ekonomi. Kenapa kok bisa? Ada cerita lucu. Coba. Boleh saya cerita ya? Ya. Siapa tahu bisa. Saya pernah ini. Saya kan punya usaha juga kan. Usaha saya kerajinan. Rumah saya ada di Kecamatan Kasiman. Tahun 2017 saya ikut kompetisi namanya Diplomat Success Challenge. Oh iya, oke. Waktu itu saya selangkah lagi menuju final nasional kan. Tau nggak yang bikin saya jatuh apa?
Apa Mbak? Tentang laporan keuangan. Oh. Karena kita tahu UKM di Indonesia tuh sangat lemah di laporan keuangan, betul iya, kan? gitu. Saya pun juga begitu, karena saya basicnya kesehatan, bukan ekonomi. Saya nggak ngerti sama sekali loh urusan Kamu ini. berpartner dari setia dari Iya, dulu ya. harusnya gitu, harusnya begitu, ya kan. Terus jadi ceritanya itu karena saya mau kompetisi kan, saya cari akuntan dadakan kan, part time kayak gitu. Ini data saya ini, tolong dibuatkan laporan neracanya gitu. Udah dibuatkan, saya tuh nggak ngerti neraca itu bener apa salah. Saya presentasikan, salah. Saya nggak tahu kalau salah. Akhirnya sama juri saya dihabisi. Kamu presentasi laporan nggak salah, laporan yang salah, nggak tahu salahnya di mana. Jadi akhirnya gini, oh. Karena bukan ahli akuntan Betul. ya. bukan Jadi ahli- menurut saya gini kesimpulannya. Kalau pengusaha itu sudah punya basic yang berhubungan dengan ekonomi, udah bisa at least ngerti lah, bisa lah baca laporan keuangan. Apalagi kalau di sini kan memang jurusannya rata-rata pasti mereka paham ya. Iya. Seharusnya yang jurusan ekonomi ini lebih berpotensi untuk menjadi pengusaha. Itu kesimpulan saya sih seperti itu. Ya, jadi luar biasa sekali ya. Nah, Jadi luar biasa sekali ya. Terutama untuk setia itu bisa banget ya untuk bisa banget. maju. Justru sudah punya basicnya. punya Iya basicnya, kan, sudah tinggal punya nanti basicnya. minta bantuannya Kak Din, Mbak ini gimana nih? Gitu ya. Iya, insya Allah nanti siap saya sampaikan pada ketuanya. Nah, iya. Kebetulan kan di setia kan juga gitu Mbak. Untuk kewirausahaan sendiri kan kita di-push untuk bagaimana nanti mereka keluar itu pikirannya itu nggak ke instansi gitu loh. Betul. Maksudnya nggak melamar kerja ke sana kemari, tapi mereka kita wajibkan untuk bagaimana sih menciptakan lapangan kerja. Nah, terutama kan di setia juga kan ada program-program yang PKM kayak kita program kegiatan mahasiswa itu kan bikin usaha-usaha yang kreativitasnya mahasiswa gitu. Iya. Jadi itu bisa ya dikolaborasikan dengan Kadin misalnya kalau Bisa. nanti kita butuh bantuan narasumber atau pelatihan-pelatihan yang untuk Insya mahasiswa Allah. ya bisa ya. Insya Allah Kadin ini anggotanya ada sekitar 64 apa ya, itu semuanya pengusaha dengan berbagai sektor. Jadi kalau sudah kita ada MOU dengan kampus, seandainya kampus meminta bantuan support untuk mungkin pendampingan atau ini, ya insya Allah nanti kita akan agendakan gitu. Terus ini kan Kadin itu kan istilahnya kan berproses untuk lebih berkembang lagi ya Mbak. Terus kegiatan kedepannya itu seperti apa sih Mbak? Oke, karena kita ini kan ceritanya kita kepengurusan baru nih Mbak, Iya. ya kan? Kita insya Allah baru akan dilantik itu besok hari Rabu. Berarti ini istilahnya baru buka bukul bareng. Nah, kita mau kenalan dulu nih. Halo, kita pengurus baru loh, gitu, ya kan? Kita jadi kalau kegiatannya ini kita yang sudah berjalan, kita ada lomba video kreatif UKM. Jadi kita ada lomba video, hadiahnya lumayan, totalnya ada 10 juta. Jadi monggo yang mau ikutan Itu untuk mahasiswa umum ya, Mbak Nisa, ya? Untuk umum, mahasiswa juga nggak Mahasiswa apa-apa. bisa ikut loh ya. Iya, silakan ada di Kadin TV infonya, monggo silahkan. Mumpung masih diperpanjang sampai 15 November masih submitnya. aman ya? Masih Iya, kemarin sebenarnya sampai 24. Terus terlalu mepet kan kita perpanjang supaya pesertanya lebih banyak kayak gitu. Mahasiswa, teman-teman mahasiswa. Monggo, harus iya. ya untuk ikut. Iya, Biar diumumkan. rame, biar untuk pengalaman juga. Iya. Terus insya Allah tanggal 24 itu juga nanti kita ada seminar nasional. Jadi ada pembicaranya, insya Allah ada Sandiaga Uno juga. Nah, itu di Bojonegoro ya Mbak ya? Kita via Zoom. Oh via Zoom. Cuman nanti- tidak terbatas ya? Iya, nanti pesertanya. insya Allah mahasiswa ada 1000 yang kita undang. Oke, ini kesempatan yang luar biasa sekali ya bagi sahabat cendekia yang pengen banget menambah ilmu, menambah wawasan terkait dengan usaha. Bagaimana sih mengembangkan usahanya? Bahkan kalau usaha lokal pun bisa diekspor impor ya Mbak ya? Bisa. Bisa sekali. Nah ini mumpung ada jalannya ya teman-teman, bisa kita nanti gabung sama kegiatannya Kadin ya. Iya. Mbak Nesya kan ini kan juga pengusaha ya. Terus komunitasnya di Kadin kan juga banyak pengusaha-pengusaha yang sudah istilahnya go public. Itu kan berarti pengusahanya udah bilang sukses ya Mbak. Terus gini loh Mbak, permasalahannya ada di kampus ini mahasiswa itu sebenarnya itu ada niatan pengen mereka itu usaha, tapi kadang-kala itu gini loh, mereka itu masih bingung memposisikan diri mereka itu
mau usaha apa sih yang cocok untuk mereka itu gitu loh. Jadi kayak seakan-akan itu mau memulai itu takut gitu loh. Gimana? Memulai dari mana gitu. Memulai dari Oke. mana, terus usaha yang seperti apa yang cocok buat mereka gitu loh Mbak. Coba Mbak dikasih saran biar teman-teman ini bisa memantapkan hati untuk menjadi pengusaha. Ya. Oke, mungkin saya ada 2 saran Mbak. Yang saran pertama ini adalah bagaimana bagaimana memilihnya, dan yang kedua ini adalah bagaimana memulainya. Oke. Kita mulai dari bagaimana memulainya. Satu hal yang paling mudah untuk memulai, kalau menurut saya itu adalah the power of kepepet. Oh iya betul, itu Ya. luar biasa sekali ya. Iya, karena itu kita ciptakan saat ini kita tidak dalam kondisi kepepet. Misalkan ya, kita lulus kuliah, terus kita nggak dapat kerja, orang tua sudah nggak mau biayai, kita ibaratnya kita sudah kepepet, mau gimana, mau nggak usaha ya gimana, mau dapat uang dari mana kan gitu untuk biaya hidup. Terus nanti belum omongan orang, netizen itu luar gitu, biasa ya Mbak. iya. Kan bisa mulai jualan online atau apa. Terus atau kita ciptakan kondisi di mana kita kepepet dengan sendirinya. Misalkan gini, ketika saya udah habis skripsi waktu itu kan saya bilang sama orang tua, memang selama ini selama kuliah saya kan selalu disupport orang tua. Saya bilang setelah saya yudisium jangan kasih uang saya lagi gitu. Padahal saat itu saya nggak punya pekerjaan gitu. Udah nggak usah dikasih uang lagi. Orang tua juga saya nggak ngasih uang kamu lagi, cari jalan sendiri gitu. Nah dengan begitu kita udah komitmen, orang tua dan anak sama-sama komitmen. Lebih mudah kalau anak masih tinggal sama orang tua, lebih mudah kan, cuman yang hilang uang jajannya aja kan kayak gitu ya. Nah dengan begitu kan anak akhirnya kepepet ya, mau nggak mau harus gimana, harus obah kan gitu ya, harus obah gitu. Iya itu yang cowok misalnya mau ngapeli pacarnya, betul, uang dari mana gitu loh. Iya ya. jadi kan mau nggak mau harus bergerak kan betul. Kayak gitu. Dan memulai itu kan dari yang ada dulu. Tipsnya memulai usaha itu yang pertama adalah mulai dari hal yang disukai. Oke. Karena kalau kita memulai dari hal yang kita sukai, memulai dari hobi kita, Berarti hobi. ketika kita dalam kondisi jatuh, Iya, betul. dalam kondisi susah, kita masih bertahan karena kita masih punya rasa cinta terhadap usaha kita, kan gitu. Seakan-akan itu nggak kerja ya Mbak. Iya. Hobi aja. Betul, hobi yang dibayar itu adalah kesenangan paling iya betul. Cita-cita semua orang tuh hobi yang dibayar gitu. Terus yang kedua itu mulai dari apa yang ada, ya kan? Apa yang kita bisa, apa yang ada. Buat misalkan mahasiswa hanya sekedar bisa bikin teh, ya sudah bikin angkringan, nggak ada masalah, nggak usah malu. Es teh ya, sekarang juga luar biasa ya. Jangan salah. Franchise-nya es teh. Iya. Luar biasa. Sekarang minuman kekinian itu Iya, minuman-minuman boba dan lain-lain itu luar lagi biasa. berkembang Iya, banget kan. Dan kalau dilihat efek lockdown, efek pandemi ini, mahasiswa banyak yang kuliah di rumah ya kan, betul. banyak yang buka bisnis loh. Karena nggak ada kerjaan ya di rumah. Iya, ya. justru itu bagus, artinya produktif. Mereka lulus kuliah sudah ada, siap, ya betul, kan? sudah ada Jadi pegangan pikirannya gitu. itu nggak kemana saya harus melamar kerja. Gitu. Iya. Jadi pikirannya gimana Ya saya mungkin melamar akan, kerja. maksudnya tetap mungkin ingin jadi profesional, nggak ada masalah. Iya, nggak Tapi kan masalah. sudah ada pengalaman bisnis kan gitu. Luar sekali, pemasukannya juga bisa jadi melebihi yang di instansi-instansi ya Pak. Oh iya, Kalau betul, usahanya betul. berjalan lancar, kemudian berkembang, ya Iya, kan? betul. Sampingan yang notabene Bukan sampingan hasilnya. Kayaknya sampingan tapi hasilnya bukan sampingan ya. bukan main-main ya. Betul, betul. Ya seperti itu. Oke, terima kasih ya Mbak Nesa sudah hadir di kampus kami. Ini Siap. ada sedikit jargon ya dari Setia Cendekia, bisa nanti Mbak Nesa Oh, boleh? ikuti jargon Iya. SD ya. Jadi kalau saya bilang Setia gitu, Mbak Nesa gini, berani maju, semakin cerdas. Oke, Kita bareng-bareng ya, siap. rame ya. Oke. Untuk menyemangati teman-teman mahasiswa biar lebih semangat lagi. Oke, bisa kita mulai Mbak Nesa? Boleh. Setia. Berani maju, semakin cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.